Shalom God Lovers, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita memuji Tuhan dan menyembah Dia. With all I am.
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya mau berbagi firman dari Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Tidak ada keselamatan di dalam hukum Taurat. Sebenarnya tidak ada keselamatan dalam semua hukum-hukum. Seperti apa? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Wah, ini ayat ini luar biasa ya. Tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena menjalankan hukum Taurat. Ya, jadi bagaimana maksudnya? Apakah semua hal-hal yang ditulis dalam hukum Taurat menjadi sia-sia? Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Belum tentu orang baik hidup karena iman, tapi orang benar akan hidup oleh iman. Kita lanjutkan firman Tuhan. Tapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Wah, jadi dasar dari hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Pertanyaannya adalah siapa yang mampu melakukannya? Siapa yang mampu betul-betul setiap detail hukum Taurat itu dijalankan? Siapa yang mampu? Kembali ke firman Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan. Demikianlah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang besar sekali. Yesus Kristuslah yang membuat ini terjadi bagi kita. Kenapa terjadi? Karena yang menjalankan hukum Taurat itu ada dalam kutuk hukum Taurat. Karena pelanggaran hukum Taurat itu konsekuensinya adalah maut. Ya. Tapi Kristus yang tidak punya dosa, Kristus yang tidak terkutuk, itu harus menebus kita dan menanggung kutuk kita. Menanggung kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya, jadi dia menanggung kutuk yang harusnya kita terima karena menjalankan hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kristus menanggung kutuk ini bagi kita semua. Sehingga kita tidak lagi menanggung kutuk hukum Taurat. Jadi bagaimana? Berapa orang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat? Sekali lagi Alkitab menjelaskan sama kita bahwa tidak ada yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jika orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, maka Nuh juga tidak diselamatkan. Karena apa? Hukum Tauratnya juga belum ada di zaman Nuh. Jika orang dibenarkan di hadapan Allah karena melaksanakan hukum Taurat, maka Abraham juga tidak dibenarkan. Karena apa? Karena di masa Abraham hukum Tauratnya belum ada. Jika orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, maka Ishak juga tidak berhak dibenarkan di hadapan Allah. Jika Ishak pun tidak dibenarkan di hadapan Allah, maka Yakub juga tidak dibenarkan. Yakub adalah Israel. Artinya seluruh Israel tidak dibenarkan di hadapan Allah karena menjalankan hukum Taurat. Lalu orang hari ini mulai berdebat. Kalau begitu hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kalau begitu persepuluhan tidak berlaku lagi. Kalau begitu yang ini tidak berlaku lagi, yang ini berlaku lagi. Semua cari pembenaran. Tapi saya ingatkan lagi, yang benar adalah sekali lagi karena iman. Orang dibenarkan karena iman. Dan lewat Kristus itulah janji itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Dan kita dibenarkan karena iman. Seperti juga Abraham yang dibenarkan karena imannya. Seperti juga Yakub yang dibenarkan karena imannya. Demikian pula kita hari ini. Saat kita menerima janji keselamatan itu, kita dibenarkan karena iman kepada janji itu. Oleh karenanya tidak ada keselamatan di dalam hukum Taurat.
Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa hukum itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Mana mungkin sesuatu yang ditambahkan karena ada pelanggaran, dia bisa memberikan keselamatan. Artinya apa? Keselamatan itu datang bukan karena hukum-hukum ataupun karena aturan-aturan. Keselamatan itu datang oleh karena janji. Dan siapapun yang sudah menerima janji itu, maka kita sama juga sebagai anak-anak Abraham yang berhak mendapatkan janji Allah. Jadi hari ini kita tahu bahwa tidak ada keselamatan di dalam syariat, hukum-hukum dan hukum Taurat, juga hukum-hukum yang lainnya. Keselamatan ada hanya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat keselamatan. Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami beroleh janji yang diberikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji keselamatan itu hanya datang lewat Kristus Tuhan. Dan kami menerimanya. Dan terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua, haleluya. Amin. God lovers, jika Bapak Ibu semua diberkati, diharapkan agar membagikan link YouTube renungan ini kepada kerabat, saudara-saudara, teman-teman kita agar bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.